Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, hari ini, pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena berkat kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama memberikan syukur kita dengan puji-pujian. Terlebih kita boleh merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Terlebih dahulu, mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh ada sebagaimana kami ada, tubuh kami sehat tanpa ada kekurangan apapun. Tuhan Yesus, kami rindu untuk memberikan syukur kami melalui pujian dan penyembahan di pagi hari ini. Ya Tuhan, hadir berkenan melawat setiap hati kami yang memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Kita akan naikkan pujian bagi Allah kita. Yes. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dengan segenap hati kita akan pujikan dari awal ini. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan,
percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, kami yakini Tuhan, waktu Tuhan yang terbaik, waktu yang indah. Haleluya, glory haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Haleluya, glory. Kami bersyukur akan kebaikan-Mu, kami bersyukur akan perbuatan kasih-Mu. Haleluya, haleluya, glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Tuhan memberikan kami kesempatan di pagi hari ini untuk memuliakan nama Tuhan. Terimalah setiap puji-pujian kami ini Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah atas kami semuanya. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Selamat Pagi Bapa. Dan pagi hari ini saya akan sampaikan satu renungan firman Tuhan. Doa saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa menangkap dan memahami setiap firman yang disampaikan di Selamat Pagi Bapa, terlebih mampu melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan merenungkan satu ayat dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-15. 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Dituliskan di sana demikian, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Kita perlu bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus telah memungkinkan kita untuk kita menjadi anak-anak Allah. Tuhan menjadi pengharapan kita untuk kita bisa menerima kemuliaan, menerima keselamatan di dalam Kristus. Dan iman percaya kita kepada Kristus ini membuat kita diperdamaikan kembali dengan Allah. Kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa kita. Ini adalah anugerah yang besar Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menerima Kristus, mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka oleh karena kasih karunia kita dibenarkan, kita ditebus, kita dibebaskan dari dosa-dosa kita, dari konsekuensi akan dosa yaitu kematian kekal. Ketika kita percaya kepada Kristus, maka kita dipilih menjadi anak-anak Allah. Kita berhak menerima warisan dari Allah. Kita adalah ahli warisnya Allah. Ahli waris tentang apa? Keselamatan yang diberikan, dianugerahkan kepada setiap kita anak-anak Allah. Nah, ketika kita bisa memahami hal ini, Bapak Ibu Saudara, pengertian yang benar tentang kasih karunia Allah ini, yang menyelamatkan kita, yang menebus kita, yang memilih kita. Sekalipun kita tidak pantas, sekalipun kita tidak layak untuk menerima itu sebenarnya.
Tapi oleh karena kasih karunia Allah, kita dilayakkan, kita dipantaskan. Ketika kita memiliki pengertian yang benar akan hal ini, maka harusnya ini akan membuat kita semakin bersyukur dan semakin bergantung sepenuhnya kepada Allah. Bahwa tanpa Kristus saya tidak mampu berbuat apa-apa. Tanpa Kristus saya kehilangan pengharapan. Tanpa Kristus saya tidak punya pengharapan akan kemuliaan. Tidak pantas disebut sebagai bagian orang yang diselamatkan. Tetapi sekali lagi syukur kepada Allah. Oleh karena yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus, maka keselamatan menjadi bagian kita. Nah, kita harus memahami dengan benar. Kita harus mengerti dengan baik akan hal ini. Karunia Tuhan untuk menebus dan menyelamatkan memilih kita. Akan tetapi, tidak sedikit orang di luar orang percaya yang berusaha untuk mempertanyakan keimanan kita, Bapak Ibu Saudara. Mempertanyakan pengharapan kita kepada Kristus. Entah dengan maksud apapun, ya. Ada yang mungkin dengan maksud ingin menguji tingkat pengertian kita akan iman kita sendiri, atau mungkin ada yang ingin benar-benar punya rasa ingin tahu mengenai keimanan kita, mengenai pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang kita baca hari ini dituliskan di sana demikian, dan siap sedialah pada segala waktu, artinya dalam segala keadaan, dalam segala situasi, baik atau tidak baik, kapanpun, dalam segala waktu, untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, yang ada pada saya, pengharapan yang ada pada kita, pengharapan akan keselamatan kita ini. Tapi dituliskan juga di sana, haruslah dengan lemah lembut dan dengan hormat. Kita harus siap sedia untuk mempertanggungjawabkan pengharapan yang ada dalam diri kita ini. Kita harus mempertanggungjawabkan ini dengan kerendahan hati, dengan kelemah lembutan, dengan rasa takut akan Allah, dengan tetap mawas diri dan rasa hormat kepada orang-orang yang menanyai kita. Sekali lagi, atas dasar alasan apapun orang-orang ini bertanya kepada kita mengenai pengharapan yang kita punya, mengenai iman percaya kita, kita harus menjelaskannya dengan lemah lembut dan dengan hormat. Ini firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Nah, sudahkah kita punya pengertian yang benar mengenai iman percaya kita? Sudahkah kita mempunyai pengertian yang cukup untuk kita bisa menerangkan, menjelaskan kepada orang mengenai iman percaya kita, mengenai dasar keselamatan kita, mengenai pengharapan kita kepada Kristus? Dan saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu Saudara terus belajar akan hal ini, membekali diri untuk kita bisa terus semakin teguh dan juga dimampukan untuk memberi pertanggungan jawab kepada siapapun yang mempertanyakan hal itu. Sudahkah kita mampu bersaksi, memberi jawab kepada mereka? Dan satu hal yang harus diingat, ketika kita memberikan pertanggungjawaban kepada orang-orang ini, harus dengan kerendahan hati, dengan kelemah lembutan, dengan rasa takut akan Tuhan, mawas diri, tetap waspada, berjaga-jaga, namun dengan tetap rasa hormat kepada siapapun yang menanyai kita. Dan biarlah kiranya ini boleh menjadi berkat untuk kita ingat dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pagi hari ini kami diingatkan bahwa kapanpun, dalam segala waktu, dalam segala keadaan, kami harus siap sedia untuk memberikan pertanggungan jawab tentang pengharapan kami di dalam Kristus, tentang keyakinan iman kami di dalam Kristus, agar kami bisa menjawab dengan lemah lembut, dengan rendah hati, dengan rasa hormat, sehingga apa yang kami yakini mampu kami ceritakan, mampu kami saksikan kepada siapapun yang menanyainya. Mampukan kami untuk kami punya pengertian yang benar, pemahaman yang cukup, dan kami mampu untuk menceritakan kepada siapapun yang kami jumpai, mereka yang bertanya, mereka yang mempertanyakan pengharapan kami. Dan biarlah dengan apa yang kami lakukan ini, nama Tuhan semakin dipermuliakan, semakin dihormati, semakin dikagumi oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan, ini tugas kami, ini panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kami mampu melakukannya, kami mampu menerapkannya, dan nama Tuhan dibesarkan, dipermuliakan.
Ini doa pengharapan kami Tuhan, kami naikkan dalam satu nama, nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang kepadanya kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.